Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu litaqwa. Amma ba'd. Sivitas Akademika UIK dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu jiwa manusia itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai jiwa lawamah. Jiwa lawamah itu artinya jiwa yang korektif, ya. Jiwa yang mengoreksi dirinya di saat salah dan mengoreksi dirinya di saat kurang maksimal di dalam melaksanakan kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan sungguh aku bersumpah, ya, atas nama jiwa lawamah. Jadi para ulama kemudian menafsirkan apa itu jiwa lawamah. Jiwa lawamah itu berasal dari kata al-laum, ya, al-laum. Al-laum itu artinya mengoreksi, mencela diri, ya. Kemudian diikutkan wazan mufa'alah atau wazan sighat mubalaghah menjadi lawamah, artinya banyak mengoreksi dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah atas nama jiwa lawamah ini bahwa di dalam diri manusia ini ada potensi, ya, ada potensi, ya. Potensi yang disebut dengan jiwa korektif tadi, ya. Nah, jiwa ini sebenarnya positif, ya, positif. Kenapa dia positif? Karena sifat jiwa ini ada dua, ya. Jadi muhasabah diri dan mujadalah diri. Muhasabah diri itu artinya bagaimana mengintrospeksi dirinya sendiri, ya, muhasabah gitu, ya. Dan mujadalah diri itu artinya bagaimana juga dia mengajak dialog dirinya, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, ya, mana yang tidak baik. Nah, itu namanya jiwa lawamah. Jadi oleh karena itu para ulama kemudian mendefinisikan jiwa lawamah itu adalah yalumu nafsahu ala ma fata wa yandam. Jadi ketika seseorang itu, ya, dia kehilangan sesuatu dari kesempatan untuk beribadah, ya, atau kesempatan untuk beramal soleh, ya, dia lewat begitu saja, ya, kemudian terbesit di dalam diri kita, menyesal. Kenapa saya tidak tadi menghatamkan Al-Quran, kenapa saya tadi tidak sedekah, kenapa saya tidak maksimal, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang hilang di dalam diri kita, entah usia kita, atau entah waktu kita, ya, atau entah kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, hilang dan lewat, kemudian kita tidak bisa melakukannya, ada rasa penyesalan diri di dalam diri kita, ya. Itu namanya lawamah. Jadi ketika melakukan sesuatu tidak maksimal itu pasti ada koreksi di dalam diri kita. Makanya disebut jiwa korektif tadi. Atau ketika manusia itu melakukan kesalahan, yang namanya manusia itu tidak luput, ya, dari kesalahan, ya, kekeliruan, ya, kealpaan dan seterusnya, ya. Nah, kemudian terbesit di dalam diri kita, kenapa ya saya tadi melakukan itu? Yalumu nafsahu ala syar lima fa'alahu. Jadi jiwa lawamah itu akan mengoreksi dirinya. Kenapa tadi saya melakukan keburukan itu? Maka oleh karena itu setiap orang yang melakukan dosa itu pasti sejahat-jahatnya dia itu ada koreksi di dalam dirinya, ya. Sejahat-jahatnya pelacur dia menyesal di dalam dirinya. Sejahat-jahatnya pencuri juga ada koreksi di dalam dirinya. Cuman masalahnya dia merespon ataukah tidak, nah gitu. Jadi jiwa lawamah ini sebenarnya ada pada setiap orang, ya. Tujuannya untuk keseimbangan, ya, keseimbangan manusia, ya, supaya dia tetap berada di atas jalur ketaatan, ya. Ketika dia berada di atas kekeliruan, ya, kesalahan, ya, dosa, kemungkaran dan seterusnya, pasti yang namanya manusia itu ada rasa menyesal, pasti, ya, walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diungkapkan, tetapi hati kecilnya dia akan bicara, kenapa saya melakukan itu. Seorang koruptor pun, ya, yang kelas kakap atau kelas kecil, ya, atau kelas teri, dia sebenarnya tahu kalau itu salah dan sebenarnya ada rasa penyesalan. Nah, cuman terkadang manusia itu tidak merespon, tidak responsif. Jadi oleh karena itu, supaya fungsi, potensi jiwa korektif atau jiwa lawamah itu maksimal di dalam diri kita, maka salah satu metodenya adalah kita dengan senantiasa muhasabah tadi, ya, muhasabah diri, dan juga senantiasa
mujadalah diri ya, mengoreksi diri kita, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang belum saya kerjakan, dan apa yang akan saya kerjakan nanti ya. Ini koreksi terus ya diri kita sebelum tidur, setelah tidur ya, di saat proses kita melakukan aktivitas ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mujadalah diri, artinya kita senantiasa membiasakan untuk berdialog ya, bertanya ya, istafti qalbak ya. Makanya Nabi mengatakan istafti qalbak ya, mintalah fatwa ya kepada hati Anda gitu ya. Mintalah fatwa kepada hati Anda itu artinya ajak dialog diri Anda ya. Kebaikan ya itu jelas seterang matahari di siang bolong ya. Ya, kebenaran juga jelas. Yang keburukan, yang haram juga jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Dengan hati kecil kita ya, kita ajak dialog ya. Kita ajak dialog dan senantiasa kita melakukan koreksi diri itu, insya Allah ya, fungsi jiwa lawamah ini senantiasa berkembang ya. Potensinya itu muncul ya. Dia akan memunculkan energi-energi positif di dalam diri kita sehingga jiwa lawamah ini akan membantu kita untuk istiqomah ya. Terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa merespon wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya. Hendaklah kamu menyembah Allah sampai betul-betul datang kematian, sampai datangnya ajal. Nah, jiwa lawamah itu berfungsi bagaimana mengendalikan diri kita, menyeimbangkan diri kita di saat kita melakukan ketaatan supaya kita maksimal, di saat kita melakukan satu kesalahan ya atau suatu dosa, kita segera mentaubatinya, segera mengoreksinya. Jadi oleh karena itu jiwa lawamah ini sebenarnya memiliki potensi yang positif yang ada di dalam diri manusia. Tinggal kita, bagaimana kita memelihara ya jiwa lawamah ini ya, supaya daya korektifnya itu semakin peka ya, semakin kita responsif ya terhadap kebaikan dan semakin responsif untuk meninggalkan segala macam keburukan. Itulah yang disebut dengan jiwa lawamah. Sekian ya, dan semua saya ucapkan selamat berbuka, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.